Sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua kian mendekati babak akhir. Kemarin, Jaksa Penuntut Umum menolak semua nota pembelaan terdakwa Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dua nama terakhir pun dinilai jaksa mengetahui soal rencana penembakan Brigadir Yosua. Kami, tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum. Jaksa penuntut umum meminta hakim menolak seluruh pledoi yang disampaikan Ferdi Sambo dan tim penasihat hukumnya. Selain tidak memiliki dasar yuridis yang kuat, jaksa menilai Sambo tidak jujur dalam menyampaikan pledoi. Seperti dalam pemeriksaan saksi, Sambo mengakui dan menyatakan akan bertanggung jawab atas terbunuhnya Yosua. Tetapi di kesempatan lain, Sambo justru mengingkari peristiwa pembunuhan. Dalam repliknya, jaksa juga meyakini kebenaran dari kesaksian Richard Eliezer di persidangan yang menyebut jika Ferdi Sambo tak hanya memerintah Eliezer menembak, tetapi juga ikut menembak Yosua. Penuntut umum telah berasumsi liar bahwa munculnya kehendak terdakwa untuk membunuh korban setelah terdakwa mendapatkan informasi melalui telepon dari saksi Putri Chandrawati. Penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo keliru bahkan menampakkan fakta persidangan nyata-nyata, jelas dan tegas. Terdakwa Ferdi Sambo dalam persidangan mengemukakan menerima telepon dari saudara Putri Chandrawati dan menyampaikan perbuatan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara itu, kuasa hukum Ferdi Sambo menyayangkan adanya beberapa fakta yang dikonfirmasi dalam pledoi tetapi tidak diulas dalam replik oleh jaksa. Kalau dia dianggap sebagai, ini seandainya ya, dianggap dia sebagai orang yang menggerakkan kemudian Richard melakukan penembakan, maka seharusnya digunakanlah ketentuan pasal 55 ayat 1 kedua Void Locker untuk konstruksi dalam peristiwa perkara ini. Sayangnya memang itu tidak dimasukkan dalam dakwaannya. Nah, itu kemarin kami counter di dalam pembelaan. Harapan kami sebenarnya mendapatkan penjelasan soal itu lebih detail, juga soal beberapa fakta yang kami konfirmasi, misalnya soal sarung tangan dan seterusnya, tetapi memang tidak diulas lebih jauh di dalam replik ini. Sayang sekali memang. Tapi kami juga nanti ada kesempatan untuk merespon, tentu nanti kami respon di dalam duplik kami soal replik hari ini. Sebelum replik Ferdi Sambo, jaksa juga telah meminta majelis hakim menolak pembelaan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Baik Ricky dan Kuat dinilai jaksa mengetahui rencana pembunuhan Yosua. Apalagi Ricky sempat dipanggil Sambo diminta untuk menembak Yosua, meski akhirnya perintah itu ditolak Ricky. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, saat tiba di Rumah Saguling sekira pukul 15.40 WIB, terdakwa Ricky Rizal Wibowo dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo SH SIK MH ke lantai 3. Dan saat itu terdakwa Ricky Rizal Wibowo tentang peristiwa Magelang yang dijawab tidak tahu oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Lalu diminta untuk membackup dan diminta untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang juga ditolak oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Hal tersebut patut diduga bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah mengetahui perencanaan yang dikehendaki oleh saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut merupakan fakta hukum yang tidak dibantahkan lagi karena telah diterangkan di hadapan persidangan. Publik kini menanti sejauh mana dampak pembelaan para terdakwa, terutama Ferdi Sambo, akan berpengaruh pada putusan hakim. Sebab jaksa terang-terangan meminta hakim untuk menolak pledoi dan berpegang teguh pada tuntutan yang telah dibuat. Tim Liputan, Kompas TV.